Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan terus semangat ya untuk mengikuti video pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 2 di pembelajaran yang ke-6 ya, yaitu pembelajaran yang terakhir di subtema 2. Itu artinya kalian akan berganti subtema, yaitu di subtema yang ketiga. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita belajar, jangan lupa kita salam PPK dulu. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes! Gimana? Sudah semangat? Yuk, selanjutnya kita saksikan video ini sampai habis ya, dan jangan di-skip. Perhatikan gambar yang ada pada layar video ini. Ini gambar Edo dan teman-temannya yang sedang bermusyawarah. Judulnya, mengambil keputusan dengan musyawarah. Apakah yang dimaksud musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Nah, kalian bisa mengetahui hal tersebut dengan cara membaca bacaan ini. Jika kalian ingin membaca pada video ini, kalian bisa mempause video ini supaya kalian mudah membacanya. Tapi apabila kalian ingin membaca di buku, kalian bisa membuka buku tematik kalian kelas 5, tema 2, subtema 2 di pembelajaran yang ke-6. Di sini nampak pengambilan keputusan harus didasarkan pada nilai-nilai yang penting agar semua pihak terlibat merasakan keadilan ya. Nilai apakah? Itu nilai yang mendasari diantaranya adalah nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, nilai berjiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab ya, walaupun nanti keputusannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadi kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat itu antara lain sesuai dengan kepentingan bersama, usul pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Itu ayatnya berkokok terus itu di sebelah. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Lalu dalam pelaksanaan musyawarah, untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip aturan, yaitu sebagai berikut. Dilandasi dengan akal sehat, semangat kegotong royongan, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Keputusan diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain. Adapun tata cara musyawarah itu yang pertama, peserta harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta telah mencapai quorum. Apa itu quorum? Penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir, itu namanya quorum ya. Ada susunan kepanitiaan, yaitu ada ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Ini yang menulis jalannya kegiatan, notulis. Setiap peserta musyawarah berhak ya, semua berhak menyampaikan pendapat. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima dengan akal sehat dan tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan nama, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana cara mengeluarkan pendapat? Yaitu mengacungkan tangan sebagai tanda izin. Berbicara setelah dipersilahkan, jadi tidak ngerocos saja. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai, tidak boleh menyela ya. Jadi kalau ada orang yang berbicara ya kita dengarkan, tidak boleh kita menyela pembicaraan orang lain. Bersikap sopan, suara cukup jelas. Itu tata cara mengeluarkan pendapat. Adapun cara sikap dalam musyawarah itu menghargai, menghormati, tidak memaksakan kehendak, tidak boleh mencela, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain.
Nah, dari bacaan tentang musyawarah tadi ya, kalian diajak untuk membuat kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, lalu sekalian menuliskan jawaban. Sebelum melaksanakan peragaan karya seni, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuannya agar peragaan nanti berhasil ya. Apa yang harus dipersiapkan? Menentukan bentuk karya seni, memilih karya tari, karya tari ya. Menentukan bentuk karya tari, memilih karya tari, menentukan jumlah penari ada berapa, memilih properti. Kemarin sudah ya di pembelajaran sebelumnya. Properti tari, menentukan iringan tari, memilih busana tari. Nah, itu yang harus kalian lakukan sebelum memperagakan karya tari. Kamu telah mengetahui unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan karya tari. Kamu dan teman-teman sekelasmu juga telah sepakat memilih karya tari yang akan diperagakan. Sekarang, istilah bagan berikut berkaitan dengan peragaan tari yang akan kalian lakukan. Nah, di sini kalian disuruh membuat bagan, nama karya tari, iringan tarinya apa, bentuknya bagaimana, jumlah penarinya berapa, busananya bagaimana, propertinya apa yang digunakan. Nah, ini kalian tulis dalam bentuk bagan seperti ini. Di sini adalah contoh pertanyaan dan jawaban dari kata apa dan di mana dari bacaan tadi ya. Kalian bisa membuat yang lain nih sebagai contoh saja. Di sini kata tanyanya siapa dan mengapa. Di sini kata tanyanya bagaimana. Selanjutnya kalian akan diajak untuk mengasah kemampuan kalian dalam menyerap pembelajaran yang pertama sampai yang keenam ya, yaitu satu subtema. Di sini latihannya isinya pembelajaran ke-1 sampai ke-6 ya, dari subtema yang kedua. Jika soalnya pilihan ganda, kalian bisa menyilangnya. Apabila kalian ingin menulis, jadi kalian bisa mempause video ini dan menulis pada buku tulis kalian, langsung diisi jawabannya saja, tidak usah abjadnya ditulis. Misalnya seperti ini. Tempat di bawah ini yang memiliki kualitas udara yang baik untuk pernapasan adalah A. Jalan raya yang banyak mobil, B. Sawah yang penuh lumpur, C. Tanaman yang banyak pohon, D. Pabrik yang punya banyak karyawan. Misalnya jawabannya ini ya, berarti ini langsung kalian tuliskan di sini, seret. Nah, bisa kalian tuliskan di sini langsung. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 5 bisa kalian baca ataupun bisa kalian tulis. Selanjutnya nomor 6 sampai nomor 11 ya. Ini bisa kalian baca-baca dulu, lalu dipilih jawabannya. Jika kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal latihan ini, kalian bisa bertanya kepada orang tua, kepada guru, kepada kakaknya, atau mencari pada sumber buku, ataupun kalian juga bisa bertanya kepada ibu ya di sini dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar. Insya Allah akan ibu jawab. Next, nomor 12 sampai nomor 17 ya. Kalian baca soalnya dengan teliti supaya kalian bisa mengetahui jawaban yang diinginkan, jawaban yang tepat ya tentunya. Apabila nanti setelah selesai mengerjakan kalian mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, kalian bisa mengulangi dan terus mengulangi supaya kalian mendapatkan hasil yang memuaskan. Nomor 18 sampai nomor 22 ada di sini ya. Silahkan kalian memahami soalnya, dibaca. Tidak usah terburu-buru. Kalau perlu membaca itu jangan cuma satu kali, boleh berkali-kali ya, supaya kalian bisa memahami maksud dari soal tersebut. Ini nomor 23 sampai 25 itu ya. Pilihan gandanya nomor 1 sampai 25.
soal isian ya. Kalian di sini tidak ada pilihannya jawabannya, jadi kalian harus mencari sendiri. Sini jawabannya nomor 1 sampai nomor 10. Kalau kalian sudah capek mengerjakan nomor 1 sampai 25, ini bisa berhenti dulu dikerjakan besoknya lagi. Jadi tidak harus dipaksakan untuk mengerjakan soal-soal ini dalam satu hari. Yang C adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. Di sini soal ini uraian ya. Jadi soal uraian itu memerlukan jawaban yang lebih panjang dari yang B tadi ya. Jadi ini memerlukan jawaban yang lebih panjang. Jadi kalian harus mencermati apa yang ditanyakan dan berusaha menjawab dengan jawaban yang sesuai. Terus semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ini supaya nanti kalian menjadi mengerti pembelajaran. Di tiap pembelajaran kalian bisa mengerti dan memahami. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ya atas segala kesalahan dan kekurangan bagi yang disengaja maupun tidak disengaja, tapi tentunya tujuannya tidak jelek ya. Tujuannya hanya memberikan informasi dari kegiatan pembelajaran ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.